Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pertemuan kelima di kelas matematika secara online. Kita juga alhamdulillah udah masuk ke bab 2 mengenai tentang himpunan. Pertama, kita akan membahas mengenai pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas sehingga dengan tepat dapat diketahui benda atau objek mana yang termasuk dan yang tidak termasuk dalam himpunan. Membedakan mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan. Sebagai contohnya, di sini ada 4 buah contoh. Yang pertama, kumpulan makanan yang memiliki rasa enak. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki 4. Dan yang ketiga, kumpulan bilangan faktor dari 36. Yang keempat, kumpulan teman sekelasmu yang berpenampilan menarik. Nah, dari keempat contoh ini, menurut kalian, mana yang termasuk himpunan dan mana yang bukan himpunan? Ternyata jawabannya, yang pertama, merupakan bukan himpunan. Kenapa bukan himpunan? Karena kumpulan makanan yang enak itu memiliki rasa yang berbeda-beda menurut setiap orang. Jadi tidak dapat dijabarkan atau didefinisikan dengan jelas. Maka ini bukan termasuk himpunan. Sedangkan yang kedua, itu termasuk himpunan. Kenapa? Karena hewan yang berkaki 4 kita dapat jabarkan dan kita dapat sebutkan hewan apa aja, seperti contohnya kambing, sapi, kucing, kerbau, dan lain-lainnya. Dan contoh soal yang ketiga, kumpulan bilangan faktor dari 36. Kita dapat jabarin tuh. Faktor dari 36 ternyata ada 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Dan contoh soal yang keempat, yang terakhir, kumpulan teman sekelasmu yang berpenampilan rapi. Ini bukan merupakan himpunan. Kenapa bukan merupakan himpunan? Karena berpenampilan yang rapi menurut sudut pandang orang-orang itu berbeda-beda. Sehingga kita nggak dapat menjabarkannya rapihnya bentuknya seperti apa. Gitu ya, karena setiap orang berbeda-beda mikirnya. Kemudian, notasi dan anggota himpunan. Suatu himpunan dilambangkan dengan huruf kapital dan anggota-anggotanya ditulis di dalam tanda kurung kurawal. Kayak gitu tuh, kurung kurawal yang agak keriting-keriting gitu. Anggota himpunan dilambangkan dengan E. Nah, E-nya kayak gini nih guys. Nih, E-nya. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E yang dicoret. Banyak anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf N. N itu merupakan nama himpunannya. Misalnya, banyak anggota himpunan A, maka notasinya menjadi NA. Kayak gitu ya. NA itu adalah banyaknya anggota dari himpunan A. Kemudian di sini kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh soal yang pertama dulu. P adalah himpunan jenis golongan darah manusia. Anggota dari P, golongan darahnya adalah O, A, AB, dan B. Maka dapat dituliskan dengan P sama dengan kurung kurawal O, A, B, AB tutup kurawal. Sehingga O anggota P atau O termasuk anggota P dan banyaknya anggota P sama dengan 4. Ingat ya, N ini adalah banyaknya anggota. Di contoh soal yang kedua, A adalah himpunan bilangan prima
kurang dari 20. A, anggotanya terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka kita dapat tuliskan A sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sehingga 5 termasuk anggota A dan NA sama dengan 8. NA ini adalah banyaknya anggota si A, ada 8. Sedangkan 5, nih angka 5 ini termasuk anggota dari himpunan si A. Oke, di sini kita masuk ke cara menentukan himpunan. Nah, cara menentukan himpunan di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan kata-kata. Ki sama dengan himpunan bilangan ganjil antara 20 dan 30. Itu adalah dengan kata-kata. Sedangkan yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan. Artinya kalian harus pakai kurung kurawal dan pakai huruf si E. Itu yang tadi anggota ya. Karena bentuknya notasi. Ki sama dengan 20 kurang dari X kurang dari 30 X anggota bilangan ganjil. Oke, yang ketiga dengan mendaftar anggotanya. Karena tadi 20 dan 30 bilangan ganjil, maka Ki sama dengan kurung kurawal 21, 23, 25, 27, dan 29. Ini adalah anggota-anggotanya bilangan ganjil antara 20 dan 30. Sekarang kita masuk ke himpunan himpunan berhingga dan tidak berhingga. Himpunan berhingga adalah apa ya kira-kira? Himpunan di mana anggota-anggotanya tertentu memiliki batas yang bisa disebutkan semuanya. Artinya kalau himpunan berhingga itu kita dapat menjabarkan semuanya. Contoh, A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 20. Maka A sama dengan kita jabarin nih. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Tutup kurawal. Harus pakai kurung kurawal ya. Kenapa dibilang ada batasannya? Karena di sini batasannya itu kurang dari 20 kalimatnya. Ya, sedangkan himpunan tak berhingga adalah himpunan dengan anggota-anggotanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Contoh, B adalah himpunan bilangan asli kelipatan 3. Kelipatan 3 kan banyak banget tuh. Contoh ya, B sama dengan 3, 6, 9, 12, 15, terus 18, 21 dan sebagainya. Sampai ratusan, sampai ribuan, dan sampai jutaan. Itu ganjil kelipatan 3 masih kita bisa hitung gitu ya. Nah, ini adalah himpunan tak berhingga. Kalau sampai banyak banget angkanya itu nggak berhenti-berhenti gitu. Artinya tidak terbatas. Kemudian himpunan semesta dan himpunan kosong. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S besar. Sedangkan himpunan semesta bisa memuat semua anggotanya. Biasanya juga himpunan semesta ini dinyatakan sebagai semesta pembicaraan. Artinya himpunan semesta itu seluruh dari setiap anggotanya. Ya.
Contoh, di sini P adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Maka semesta pembicaraan yang mungkin dari anggota himpunan P adalah faktor dari. Ternyata faktor dari 36 itu adalah 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, dan 36. Tuh. Himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggotanya. Artinya dia kosong, benar-benar nggak ada. Dilambangkan dengan kurung kurawal yang tengahnya kosong ya. Atau bisa kalian tulis dengan 0 itu dicoret. O sih tepatnya, O yang dicoret gitu ya. Contoh, Ki sama dengan ini cara ngebaca yang pakai strip kayak gini nih, kurung kurawal terus X garis tegak, itu bacanya adalah X di mana X kurang dari 2, X termasuk anggota bilangan prima. Bacanya kayak gitu ya. X di mana X kurang dari 2, X termasuk anggota bilangan prima. Maka Ki sama dengan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong Ki-nya? Kok bisa? Nah, ini maka Ki sama dengan himpunan kosong. Karena anggota bilangan prima yang kurang dari 2 emang ada? Gak ada, karena adanya lebih dari 2, bukan kurang dari 2. Sehingga Ki sama dengan himpunan kosong. Sekarang kita masuk ke himpunan bagian. Himpunan bagian lambangnya adalah yang C panjang gitu ya, C panjang. A disebut himpunan bagian dari B jika semua anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Jadi anggota A juga himpunan B gitu ya. Anggota si A ini termasuk himpunan si B juga. Sehingga A himpunan bagian B. Jadi A himpunan bagian B. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi walaupun dia kosong, nggak ada angkanya sama sekali, tapi dia termasuk menjadi salah satu himpunan bagian gitu. Termasuk anggota dari himpunan juga. Contoh, P sama dengan 10 bilangan asli yang pertama. Bilangan asli dimulai dari angka 1 ya. Ki sama dengan 4 bilangan prima yang pertama. Bilangan prima dimulai dari angka 2. Dengan mendaftarkan anggotanya, artinya kita jabarin angka-angkanya ya. Maka P sama dengan P itu kan tadi 10 bilangan asli yang pertama, berarti dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan Ki 4 bilangan prima yang pertama, berarti 2, 3, 5, 7. Karena cuma 4 ya, 4 bilangan prima pertama, berarti yang awal-awal. Karena semua anggota himpunan Ki merupakan anggota himpunan P, jadi anggota Ki ini juga ada di anggota himpunan P. Maka Ki himpunan bagian P. Kayak gitu. Jadi karena si Ki ada di P juga, sama angkanya gitu, ada yang sama, berarti si Ki juga himpunan bagian dari si P.